Hey guys, sekarang itu kan sudah musim hujan ya. Ngomong-ngomong, bisnis apa yang pasti berhasil kalau di musim hujan ini? Saya tahu jawabannya ya. Jualan es batu. Kalau habis, laku ya habis. Kalau nggak laku juga habis, mencair guys. Nah, saudara kita mungkin bertanya, kira-kira bisnis apa yang paling tepat di masa-masa ini, di masa-masa krisis, di masa-masa goncangan ekonomi dunia ini? Bisnis apa kira-kira yang paling cocok, yang jika dikerjakan kemungkinan berhasilnya sangat besar? Bisnis yang pasti berhasil di masa krisis itu adalah bisnis apapun yang ada hubungannya dengan Injil Yesus Kristus. Suatu hari murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan dan berkata, "Kami ini sudah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Engkau. Jadi kami dapat apa dong?" Lalu Yesus berkata, menjawab mereka secara langsung, "Aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan ibu bapanya, rumahnya, ladangnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, orang itu pada masa kini," catat ya, pada masa kini, itu menunjuk kepada saat ini, musim ini, hari ini, saat-saat ini selama saudara hidup. Engkau akan memperoleh ganti 100 kali lipat. 100 lipat men, 100 lipat itu bukan 100%. Saudara tahu nggak, di hari-hari ini kalau orang bekerja, untungnya 30% itu sudah hebat. Tapi kalau orang bisa untung 100%, itu luar biasa. Namun Yesus menjanjikan bahwa jikalau kita hidup demi Yesus dan Injil Kerajaan Allah, artinya bisnis apapun, pekerjaan apapun, jikalau itu bertujuan agar supaya melalui bisnis pekerjaan kita banyak orang dijangkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada masa kini akan memperoleh ganti 100 kali lipat. Hitung sendiri 100 lipat itu berapa ya? Hitungan dewe sampai botak, saudara nggak ngerti betapa banyak tidak terbatasnya yang Tuhan janjikan untuk saudara. Dan pada masa yang akan datang memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu adil saudara. Saudara sebagai orang biasa di dalam dunia ini, kita mempekerjakan orang dan kita juga menggaji mereka, bukan? Kita membayar seseorang berdasarkan apa yang mereka, bagaimana kinerja mereka, bagaimana performance mereka, bagaimana loyalitas mereka terhadap pekerjaan kita, bukan? Kita tidak segan-segan memberi bonus, memberikan tambahan ini dan itu untuk orang yang kinerjanya baik, yang mendukung pekerjaan dan bisnis kita. Apalagi Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu adalah Allah yang murah hati luar biasa. Saudara, di dalam salah satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya 45, secara khusus saudara dapat membaca di ayat yang kedua. Ini tentang Kores. Anda tahu bahwa Kores ini bukan orang Yahudi. Kores ini bahkan bangsa kafir. Dia tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Tetapi suatu hari sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, 70 tahun orang Israel di pembuangan dan kemudian tibalah waktunya untuk mereka kembali ke tanah perjanjian. Tuhan memakai Kores. Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan di ayat 2 dari Yesaya pasal 45, Tuhan Allah berkata tentang Kores bahwa Aku sendiri akan berjalan di depanmu dan meratakan semua jalanmu.
Aku akan menghancurkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Lalu saudara melihat di akhir pasal 14, saudara tahu apa alasannya? Alkitab mengatakan untuk maksud penyelamatan. Karena ada tujuan Tuhan di dalamnya. Karena ada tujuan Tuhan di dalam apa yang menjadi keberhasilan daripada Kores, maka Tuhan memberkati dia, Tuhan mengurapi dia, supaya orang Israel, orang Yahudi, bangsa pilihan, turunan Abraham, Ishak dan Yakub ini bisa diselamatkan dan dibawa kembali ke tanah leluhur mereka. Saudaraku, saya ingin mengatakan kepada saudara, hidup, bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan yang tidak ada korelasinya, yang tidak ada hubungannya dengan Injil, saudara-saudara, tidak akan mungkin saudara-saudara akan melihat keberuntungan semacam ini. Tetapi jikalau hidup saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, ada korelasinya, ada hubungannya. Saudara bicara kepada Tuhan tentang bisnis saya, usaha saya, toko saya, pelayanan saya. Dan Tuhan juga mau bicara kepada kita bahwa ya, Tuhan juga punya bisnis. Saudara tahu bisnis Tuhan apa? Bisnisnya adalah proyek penyelamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Karena Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Jadi tunggu apa lagi? Apapun bisnis saudara, hubungkan bisnis saudara dengan Injil. Saudara berinvestasi untuk Injil, tenaga, waktu, keuangan. Kalau saudara makan di warung, saudara akan dapat struk yang saudara makan. Saudara bayar, saudara pulang lalu membuangnya. Tetapi ketika saudara berinvestasi untuk pekerjaan Injil, saudara mendukung pekabaran Injil, mendukung sekolah-sekolah teologi, saudara mendukung semua upaya yang bertujuan untuk penginjilan, maka saya pastikan saudara pada masa ini, selama hidup saudara, saudara akan memperoleh ganti 100 kali lipat. Dan pada masa yang akan datang, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati saudara.